Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya. Setelah libur ya, setelah libur di hari raya Idul Fitri ya, sekarang saya akan mencoba ya untuk mengawali lagi, ataupun ini bisa dikatakan pembukaan lagi ya. Kali ini saya akan mereadingkan tetap seperti biasa ya, dari 12 zodiak nanti akan saya deteksi ya satu persatu ya. Kali ini saya akan memberikan suatu tema ya, tentunya di 3 hari ke depan ya, yaitu dengan tema keberkahan apakah ya setelah kita merayakan Lebaran. Sekali lagi ya, keberkahan apakah yang akan kita dapat setelah kita merayakan Lebaran. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, silakan disimak ya, jangan di skip ya, biar tidak salah paham. Tetap saya selalu mengatakan apapun readingan terbaru saya ataupun uploadan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, dan tidak kalah pentingnya yaitu bersifat general reading, yang artinya tarikan energinya itu luas dan mengacak. Tidak tahu nanti yang ketarik energinya siapa, yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Saya selalu menginformasikan ya seperti ini gitu loh, agar sahabat kita mungkin yang baru gabung bisa memahami ya bahwa channel saya ini yaitu yang jelas general reading. Kira-kira seperti itu sobatnya. Nah, ketika ada tepat ya, ada resonate ya, syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Dan ketika tidak ada tepat, sekali lagi ketika tidak ada tepat ya jangan kecewa, harap dimaklumi, karena barusan sudah saya katakan ini semua bersifat general reading, artinya mengacak ya energinya ya, kan kira-kira seperti itu. Nah, beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Nah, dengan demikian saya bisa mengetahui nama ya dan sedikit data ataupun informasi kalian, sehingga saya bisa menembak tepat sasaran dan kalian akan mendapatkan suatu jawaban dalam kepastian. Sering saya omongkan ya seperti ini biar tidak terjadi salah paham. Ya, ini berlaku mulai hari Minggu, hari Senin sampai batas waktu hari Selasa, bisa dikatakan 3 hari ke depan ya, tanggal 30 ya, tanggal 1 sampai tanggal 2, kan 3 hari ke depan. Oke ya, langsung saja kita tarik energinya dulu, setelah itu baru zodiaknya. Tetap seperti biasa, silakan ditonton, jangan di skip sobat ya. Nah, next lanjut untuk zodiak selanjutnya, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya ya. Oke, sekarang saya akan shuffle dulu ya sobat ya, biar energinya menyatu ya. Oke, sekarang saya akan tarik untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Gemini ya, artinya Gemini akan kita bacakan energinya. Ya, tadi sudah saya shuffle, sekarang saya tinggal menarik saja ya menurut energi dari getaran kartu. Alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk energi dari zodiak Gemini, untuk asmara dulu. Gemini,
ini asmara kalian di kartu utama ada 10 tongkat ya. Ini seseorang sedang mengangkat 10 tongkat ya. Rupanya beban berat ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Pack of Cup. Nah, itu ya Pack of Cup, ada seseorang memegang cup, terus cup itu dalamnya ada ikan. Ini kalau saya tangkap dari energi dari Yuda Gemini, kelihatannya Gemini merasakan suatu beban ini ya, kalau saya tangkap ya. Entah kenapa ya ini Gemini ya. Seperti apa ya istilahnya, mempunyai beban berat lah ya. Mungkin gini ya, mungkin ketika kalian adanya suatu istilahnya itu berpasangan ya, ini lebih-lebih untuk yang berpasangan ya. Ini kelihatannya kalian sedang lagi tidak stabil ya. Mungkin saja bisa dikatakan sedikit stabil terus dihantam lagi suatu masalah, sedikit stabil dihantam lagi suatu masalah. Nah, seperti itu yang saya tangkap. Jadi di sini terdeteksi adanya suatu apa istilahnya itu suatu permasalahan di dalam kehidupan asmara kalian itu, biarpun kecil-kecil tetapi apa bisa dikatakan seperti beruntun gitu loh ya. Selesai masalah satu muncul lagi, selesai masalah satu muncul lagi. Itu yang saya tangkap. Nah, maka di sini saya menangkap adanya suatu beban, adanya suatu pemikiran yang luar biasa ini untuk zodiak Gemini ya. Bisa dikatakan ya mungkin rasa sakit hati, rasa emosi, rasa beban berat. Itu yang saya tangkap, seolah-olah bagaimana ini untuk penyelesaiannya ya. Kok masalah ini terkadang selesai datang lagi, selesai datang lagi. Itu yang saya tangkap ya. Jadi Gemini kelihatannya di sini mempunyai beban berat, yaitu juga mempunyai beban pikiran, dan zodiak Gemini berusaha untuk bisa menyelesaikan ya. Tetapi saya salut ya, zodiak Gemini berusaha untuk bisa menyelesaikan apapun yang terjadi, biarpun apa yang dirasakan Gemini ini benar-benar kurang baik ya, ataupun benar-benar menjadi suatu pemikiran gitu loh ya. Terus dikonfirmasi sama Pack of Cup. Nah, di sini kelihatannya zodiak Gemini apa bisa dikatakan sangat berhubungan ini ya, untuk zodiak Gemini ya. Di sini kelihatannya kartu konfirm kalian muncul Pack of Cup, artinya di mana kalian itu selalu berkonsentrasi, selalu berfokus ya tentang adanya suatu ya kemungkinan suatu permasalahan di dalam kehidupan asmara kalian. Sedikit-sedikit kalian itu mengontrol ya. Jangan sampai apa ya istilahnya itu suasana yang dingin ataupun suasana yang harmonis ataupun suasana yang damai itu jangan sampai terjadi ataupun terkontaminasi oleh hal-hal yang bersifat suasana panas gitu loh. Hal-hal yang bersifat mungkin akan adanya suatu perselisihan. Ya, di sini kelihatannya zodiak Gemini benar-benar berfokus ya, benar-benar mau adanya suatu penjagaan ataupun bisa dikatakan adanya suatu penelitian. Nah, karena zodiak Gemini tidak mau terjadi adanya suatu permasalahan yang terus-terusan seperti di awal kartu tadi ya. Mungkin Gemini di sini lebih condong energinya kalau saya tangkap. Oke, kalau saya tangkap di sini Gemini lebih condong untuk masalah berfokus ya di sini ya, untuk sedang menjaga gitu loh ya. Agar bagaimana bisa harmonis ya, agar bagaimana bisa damai. Itu yang saya tangkap ya. Tetap ya seperti yang sering saya uploadkan, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi semua. Sekarang lanjut untuk faktor pekerjaan. Di sini ada The Moon ya untuk Gemini ya. Itu ada matahari dan bulan bersamaan, sama bawahnya ada 3 ekor hewan. 2 serigala, 1 bisa dikatakan seperti Scorpio ataupun kalajengking ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 7 cup ya. Seven of Cup itu ya, seseorang sedang memandang 7 cup di atas awan. Ini kalau saya tangkap berhati-hati untuk zodiak Gemini ya, bisa dikatakan apa ya, kalian sedang adanya suatu problem di sini ya. Mungkin kalian adanya orang-orang yang sentimen, yang menyoroti kalian dari jauh ya. Mungkin mereka tidak suka adanya suatu keberhasilan kalian. Maka dari situ di sini kelihatannya kalian harus waspada, karena orang ini bisa dikatakan orang ini dalam tanda kutip ya, orang-orang yang toksik di sekitar kalian itu kelihatannya mau apa ya, mau menjadikan sebuah masalah gitu ya. Istilahnya kalau orang Jawa bilang itu menjarak, seperti itu ya. Jadi mencari masalah sama kalian. Maka di sini kalian harus waspada. Itu sobat ya, harap waspada sama orang-orang sekitar kalian ya. Ketika mungkin kalian merasakan ataupun ada sinyal-sinyal khusus seseorang sedang akan berbuat baik sama kalian ya, kalian harus selalu bersiap apapun itu. Tindakan apapun kalian harus segera siap. Itu yang saya tangkap ya. Jadi di sini lebih mengedepankan rasa waspada untuk zodiak Gemini. Terus dikonfirmasi sama 7 cup. Ya, di sini artinya zodiak Gemini bisa dikatakan apa ya, punya angan-angan ya, mungkin punya angan-angan, bisa dikatakan punya ambisius juga bisa, di mana zodiak Gemini itu apa ya, sedang berimajinasi ya. Mungkin ketika pekerjaan saya sukses, saya akan bisa ini, bisa itu, bisa beli ini, beli itu ya. Karena di sini jelas ya, itu kan cupnya itu kan ada bermacam-macam apa ya, benda ataupun barang ya di dalam cup itu loh sobat ya. Nah, ini ya ada berbagai macam benda ya. Ya itu tadi yang saya katakan ya. Di sisi lain Gemini harus waspada di kartu utama, dan di kartu konfirm kelihatannya Gemini sedang lagi apa ya,
berimajinasi ataupun bisa saja berangan-angan ya, bagaimana untuk bisa meningkatkan. Cuman di sini hanya sebatas angan-angan. Saran saya boleh untuk ya kalian yang punya zodiak Gemini itu berangan-angan, berimajinasi itu boleh ya, itu hak kalian ataupun bisa dikatakan dalam tahap wajar. Tetapi apa? Tetapi ketika kalian ingin sukses, ingin mencapai apa yang kalian inginkan, ya harus diimbangi sama suatu tindakan, sobat. Kan seperti itu. Jangan hanya sekedar kita berimajinasi ataupun berangan-angan. Nanti kalian akan kesulitan di sini. Ya, jadi bisa dipahami ya. Bisa dikatakan ya kejarlah impian kalian, jangan hanya diangan-angan. Ketika kalian berusaha mengejar itu kelihatannya kan bagus. Kira-kira seperti itu ya. Terus untuk masalah keuangan ya. Di sini ada bisa dikatakan ada 6 ya, ada 6 cup. Itu 6 cup, dalamnya ada bunga sama seseorang laki-laki memberikan cupnya kepada perempuan. Terus di kartu konfliknya ada 8 pentacles ya, seseorang sedang memat 8 koin ataupun 8 pentacles. Ini kalau saya tangkap bisa dikatakan apa ya? Gemini ini saya heran ya, mulai dari pekerjaan ya sampai di faktor keuangan kelihatannya banyak yang sentimen sama Gemini, banyak yang iri hati sama Gemini karena energinya ini tertangkap kuat ya di sini, jelas ya. Banyak orang-orang toksik di sekeliling kalian. Bisa dikatakan seperti ini sobat ya. Ya boleh kalian itu baik sama orang, tetapi apa, kalian harus waspada karena apa? Ketika orang itu kalian baiki ya, dan kalian tidak tahu seluk-beluknya ataupun apa ya, secara lebih lama pertemanan, di sini kelihatannya akan merugikan kalian nanti gitu loh ya. Bisa saja orang yang kalian kasih, orang yang kalian baik-baikin ini menghantam kalian nantinya, khususnya di faktor keuangan. Bisa saja itu akan membuat hambatan, bisa saja itu akan membuat jembatan di faktor keuangan kalian. Itu yang poin pertama. Di poin kedua saya merasakan juga di sini ya bisa saja kalian akan nanti didatangi ataupun dihantam sebuah keresahan, dan di sini kalian mau berbagi. Bisa saja seperti itu sobat ya. Nanti bagaimana kepastiannya nanti akan saya gabungkan sama penerawangan ya. Jadi Fik ya, Gemini harus waspada juga di faktor keuangannya. Jangan sampai apa ya istilahnya tuh, ya boleh berteman tapi jangan sampai kalian tuh merasa dirugikan. Itu loh ya. Terus di kartu konfirmnya ada 8 pentacles. Nah, di sini saya menangkap juga kelihatannya keuangan Gemini lagi kurang bagus ya. Di sini Gemini kelihatannya mau berjuang keras ya. Mungkin Gemini mengecek ya ataupun meneliti, oh keuangan saya tinggal sekian, keuangan saya mungkin kemarin-kemarin ya, apalagi suasana lebaran kemarin membutuhkan biaya yang cukup ya, yang cukup banyak lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, di sini kelihatannya kalian mengontrol itu semua. Dan ketika itu terjadi minus ya, di sini kalian mau apa istilahnya itu mau mengulang kembali ya, mungkin kalian mau bekerja keras lagi demi apa, demi untuk mengumpulkan pundi-pundi keuangan. Nah, itu ya, demi untuk stabil lagi keuangan kalian, karena di sini jelas tertangkap energinya Gemini lagi sedang bersemangat sekali untuk bisa mendapatkan suatu kestabilan dalam hal keuangan. Itu tadi yang saya katakan ya, mungkin kemarin apalagi menyambut datangnya Ramadan sama menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri ya, mungkin pengeluaran kalian banyak sehingga kalian sendiri menyadari dan kalian mau mengulang, mau bekerja keras untuk bisa apa ya, untuk bisa adanya suatu cadangan keuangan ataupun untuk bisa menyetabilkan. Itu sih yang saya tangkap ya. Ya sekarang akan saya coba untuk mendeteksi ketiganya. Ya, ini kalau saya tangkap untuk zodiak Gemini untuk asmara kelihatannya 50-50 ya, 50% 50% bisa dikatakan ketika kalian ada masalah itu akan bisa selesai, akan bisa dingin lagi, dan yang 50% lagi kelihatannya kalian masih menanggung ada suatu beban, baik secara pemikiran maupun beban hati. Ya bisa dikatakan ya masih mungkin berproses lah untuk menuju baik lagi, untuk menuju stabil lagi, kelihatannya masih berproses. Itu yang 50%. Jadi bisa dipahami sobat ya. Yang 50% lagi kelihatannya akan berhasil, akan damai ketika kalian ada masalah. Itu ya. Nah, asmara. Untuk pekerjaan di sini kelihatannya Gemini kurang bagus ya, kurang diuntungkan. Kalau saya menangkap tadi ibaratnya ya mungkin ada rasa apa ya, kurang semangat sih dari zodiak Gemini ya, mungkin kalian itu tadi dihantam sebuah orang-orang yang toksik ya. Sehingga di sini kelihatannya kalian kewalahan, sehingga kalian banyaknya perenungan, akhirnya sedikit kurang semangat. Saya rasa maaf ya, bukan saya rasa tapi kalau bisa menurut saya harus tetap semangat untuk zodiak Gemini. Untuk zodiak Gemini harus tetap semangat, kejar keinginan kalian, kalau bisa stabilkan apapun itu yang terjadi. Ketika kalian dihantam masalah, kalian drop, kalian down, ya nanti akan bertambah parah. Nah, kan kira-kira seperti itu. Jadi seperti dikonfirmasi sama kartu 7 cup ini kelihatannya itu tadi, jangan sampai itu hanya sekedar imajinasi, hanya sekedar angan-angan, tapi capailah ataupun raihlah dengan usaha biar lebih bagus ke depannya.
Itu sih ya. Jadi sekali lagi ini untuk faktor pekerjaan Gemini kurang diuntungkan sih ya, mungkin di 3 hari ke depannya. Untuk masalah keuangan bisa ini kalau saya deteksi tadi saya menangkap adanya suatu sinyal, adanya suatu 50-50, bisa saja 50% kalian akan dihantam rezeki, bisa saja 50% kalian akan adanya suatu apa ya, orang toksik ya, orang yang akan membuat banyak hambatan, bahkan orang yang membuat banyak pengeluaran-pengeluaran di dalam keuangan kalian. Jadi harap berhati-hati ya untuk kalian yang punya zodiak Gemini ya. Jadi sekali lagi 50% kalian akan dihantam suatu kerezekian ya, entah itu tak terduga, entah terduga besar ataupun kecil ya, syukuri saja sobat. Ya namanya rezeki ya. Yang 50% lagi kelihatannya ya kurang bagus. Itu aja ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Apapun itu tetap yang baik jadikan sebagai semangat dan motivasi. Syukuri, amin kan, karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih sukses lagi, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Tetap saya selalu berpesan apapun itu ya, apapun informasi, apapun berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian semua sobat gitu. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Satu kali lagi, sering saya selalu mengatakan ketika kalian dihantam masalah ya, terus tak kunjung selesai apalagi tidak bisa dilogikakan. Nah itu kalian apa ya? Jangan menyerah sobat, tidak ada salahnya ya kalian coba istilahnya dikuatkan secara doa, pendekatan sama-sama kuasa juga, lakukan cara-cara ataupun langkah-langkah ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya ketika kalian ataupun kita sendiri tidak mengetahui bagaimana cara langkah-langkahnya ikhtiar, kan seperti itu ya. Karena sering saya mengatakan nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat, ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Apalagi kita sudah mengetahui, sudah merasakan bahwa ini masalah tidak bisa dilogikakan, adanya suatu keganjilan, ketidakwajaran, tapi kita biarkan. Nah itu nanti ya itu yang makin bahaya, semakin kita tergerus, semakin kita apa ya istilahnya adanya satu penurunan, banyak minus, banyak hambatan, banyak masalah, semakin terus semakin seperti itu ketika tidak cepat dinetralkan. Karena sering ya yang konsultasi ketika tertembak adanya suatu penutupan aura, ya itu ketika dibiarkan akan merambat ke semua. Dan alhamdulillah sih juga banyak yang adanya suatu ingin adanya suatu penetralan dan minta bantuan sama saya, kan kira-kira seperti itu sobatnya. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk kalian yang punya jodoh Gemini, semoga manfaat ya di hari ke depan apapun itu ya. Oke, saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.